Gua akui, gua tertekan. Gua akui, gua terlena keadaan. Dan gua akui, gua stuck. Sebelum ini gua seperti kehilangan diri gua. Gua kehilangan Tio yang bersemangat. Gua kehilangan Tio yang penuh keyakinan. Dan yang paling parahnya lagi, gua kehilangan Tio yang selalu optimis dan penuh keyakinan. Tapi ini semua udah berlalu. Dan sekarang gue katakan gue selesai dengan keadaan gue yang seperti sebelumnya. I'm never want to be a loser. Dan gue siap untuk pertarungan selanjutnya. Di akhir 2023, gue nyatakan resolusi dan mimpi yang gue susun di 2022 lalu semuanya berantakan, semuanya hancur. Dan sekarang gue seperti diriset kembali ke titik terendah kehidupan gue. Gue kehilangan semuanya di 2023. Gue gak suka tahun ini, tapi gue juga gak mau benci dengan tahun ini. Alasannya, this year give a great reason for me. Ini adalah akhir tahun 2023, dan ini adalah awal yang baru untuk kisah baru kehidupan gue. Bab sebelumnya dari cerita kehidupan gue telah selesai, dan akan gue isi cerita kehidupan gue selanjutnya dengan cerita yang luar biasa. Hai kalian semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan gue Tio, dengan bijak diri. Kalian gimana keadaannya? Baik kan? Tolong jawab ya di kolom komentar, karena gue pengen banget nih tahu keadaan kalian, karena kita juga udah lama gak ketemu. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan dulu lonceng notifikasinya agar kita bisa selalu berbagi cerita di sini. Be positive, be wise. Gimana 2023 kalian? Apa kalian punya cerita yang sama kayak gue? Atau kalian punya cerita yang jauh lebih menarik? Tanpa harus berlama-lama lagi, yuk kita mulaikan saja kisah malam ini. Close your eyes, listen my voice, and going deeply. Gak kerasa ya, tiba-tiba kita udah di ujung tahun 2023. Banyak kisah yang terjadi selama 360 hari sebelumnya. Gua pengen bilang terima kasih banyak atas apa yang telah kalian perjuangkan tahun ini. Pasti ada sedihnya, capeknya, sakitnya, dan bahkan senang dan bahagianya. Jujur, gue hampir nyerah untuk apapun di tahun ini. Jujur, gue gak siap dengan apa-apa yang terjadi di tahun ini. Semua yang terjadi benar-benar di luar prediksi gue, dan benar-benar di luar apa yang gue persiapkan di 2022 lalu. Semua aspek kehidupan gua di 2023 benar-benar dihantam secara brutal. Ya, pada akhirnya gua ngebuktiin sendiri apa yang dikatakan dengan manusia hanya dapat berencana, Tuhanlah yang punya kuasa. Tuhan selalu punya cara yang indah sih untuk memberi kebahagiaan untuk hambanya. Gua kayak seperti dipaksa sadar jika ikhlas adalah kunci dari ketenangan. Untuk yang pergi biarin pergi, untuk yang hilang biarin hilang. Karena gimana caranya hal-hal baru akan datang jika wadahnya itu penuh. Gua analogiin seperti ini, seumpama lu punya gelas nih, dan di dalam gelas tadi ada air kotor, dan lu mau bikin kopi yang nikmat tuh pakai gelas tadi. Hal yang pertama harus lo lakuin adalah lo harus dulu bersihin tuh gelas, buang dulu air kotornya. Terus lo harus nyuci gelasnya sampai bersih, biar lo gak sakit nih. Dan ketika gelasnya udah bersih, lo harus lap dulu biar kering, dan itu gelas siap untuk lo gunakan. Nggak selesai di sana, lu harus lagi nuang kopinya ke dalam gelas tersebut, dan lu harus juga nyeduh kopi tersebut dengan air panas.
Dan sebelum siap diminum, lo harus niup dulu nih karena panas. Jangan sampai lidah lo melepuh. Jadi apa? Ada step by stepnya, ada prosesnya. Lo harus ngosongin dulu wadah lo dari hal-hal buruk yang pernah terjadi. Ikhlasin, lo buang tuh apa yang jadi masalah. Setelah masalahnya selesai, bersihin dulu pikiran sama hati. Bersihin tadi dengan cara apa? Iya, ikhlas. Gak ada yang lain, cuman ikhlas. Ikhlas, relain semuanya yang pergi dan yang hilang. Motivasi lagi diri lo. Setelah itu apa? Lu tawakal, lu ikhtiar, dan perbanyak istighfar. Jika lu udah lewatin itu semua dan gelasnya lu rasa udah kosong dan gelas tadi udah ready nih untuk digunakan lagi, ya udah, lu masukin tuh bubuk kopi ke dalam gelas yang baru lu bersihin tadi. Masukin bubuk kopi. Habis itu lu harus nyeduh nih si kopi tadi dengan air panas. Karena apa? Selalu ada masalah untuk sebuah perjuangan. Itu gak bisa dipungkirin. Itu udah hukumnya. Ada proses gitu. Seduh dengan air panas. Gak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Lagian di sana ada aroma kopi kan yang nikmat. Nikmatin aja. Sambil lu cok tuh kopi. Setelah itu barulah lu tiup. Jangan langsung lu minum. Karena apa? Bakalan melepuh dari dalam. Sabar nunggu hasilnya, sabar. Tiup dulu sampai rada dingin, barulah lu cium dulu tuh bau kopi ya. Nikmat. Dan kopi yang lu bikin udah siap diminum. Kayak gitu juga sih hidup. Intinya ikhlas dan berproseslah dengan baik. Jangan buru-buru. Tolong jangan buru-buru. Kebanyakan orang hancur karena ambisi. Hati-hati dengan permainan ambisi. Dan gua pernah hancur karena ambisi. Gua rasa sampai di sini kalian paham apa yang gua maksud. Tentang apa yang terjadi sebelumnya di kehidupan kalian, gua bilang, gak apa-apa, beneran, gak apa-apa tentang apa yang terjadi sebelumnya. Persiapkan saja diri kalian untuk next level kehidupan kalian. Gua yakin kalian bisa raih apapun yang kalian mau, asalkan itu positif. Persiapkan saja untuk next step dan harus lo lakuin. Ikhlas saja dan jadikan pelajaran yang berharga tentang apapun yang telah terjadi untuk kehidupan kalian. Itu aja, sesimpel itu. Dan terakhir, gue ajakin kalian yang denger ini, yuk kita mulai lagi. Yuk kita bangkit lagi. Ingat, kalian harus bahagia. Dan ingat, kebahagiaan yang akan kalian raih adalah tanggung jawab kalian sendiri. Gak apa-apa hancur, gak apa-apa sakit, karena itu yang buat kalian jauh lebih hebat dari sebelumnya. Gua yakin kalian semua pasti bisa. Dan gua kasih tahu, gua sedang melakukannya. 2024 adalah moment of truth dari perjuangan kita. Satu kalimat untuk menutup podcast kali ini, gua gak mau tahu, gua mau kalian bahagia. Dan tolong jangan menyerah. Dan terima kasih untuk perjuangannya. Oke, thank you udah mendengarkan. That's all untuk malam ini. Sampai jumpa lagi. Selamat malam and have a nice dream.